Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak dari Hang Hamut. Mereka tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Hamut mendengar kabar itu, Hang Hamut berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang sungguh besar. Apalagi ini adalah orang miskin. Lebih mudah untuk kita mencari pekerjaan di sana. Pada malam harinya, Hang Hamut bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Hamut pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wewangian. Siang harinya, Hamut menceritakan mimpinya pada sang istri dan anaknya. Usai mendengar cerita suaminya, Dang Merdu langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Kemudian ia memberikan anaknya kain, baju, serta ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi Hang Tuah makan nasi kunyit dan telur ayam. Sang ibu memanggil pemuka agama untuk mendoakan keselamatan Hang Tuah. Setelah selesai, dipeluknya Hang Tuah. Hang Mahmud berkata kepada istrinya, Anak ini kita akan menjaganya baik-baik. Jangan diberi main jauh-jauh. datanglah seorang pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang terluka, bahkan mati karena ulah pemberontak. Pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri menuju kampung. Gemparlah negeri Bintan tersebut dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seseorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, Hai Hang Tuah, hendak matikah kau tidak masuk ke kampung? Maka kata Hang Tuah sambil membelah kayu, Negeri ini memiliki prajurit yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya. saat ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Ibunya berteriak dari atas toko. Hai anakku, cepat lari ke atas toko. Hang Tuah tidak mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung berdiri dan memegang kapak menuju amarah pemberontak tersebut. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah lalu menikam bertubi-tubi. Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah mengayunkan kapaknya ke kepala pemberontak, hingga terbelahlah kepala pemberontak itu hingga mati. Maka seseorang yang menyaksikan peristiwa itu berteriak, Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini. terdengarlah berita hebat itu ke telinga kawannya, Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui. Mereka langsung berlari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kesturi bertanya kepadanya, Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kampak? Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu. Kemudian karena kejadian itu Baginda Raja sangat mensyukuri adanya Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumanggung pun berdiskusi dengan pegawai lain yang iri hati pada Hang Tuah. Datanglah mereka pada sang raja setelah diskusi usai. Maka saat Baginda Raja tengah duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumanggung beserta beberapa kawannya yang lain datang sambil berlutut. Mereka menyembah sang raja. Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita yang sampai ke telinga saya tentang adanya pengkhianatan. Kabar itu sudah lama hamba dengar yang mulia. Setelah sang baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut, lalu bertanya, Hai, kalian semua, apa saja yang kalian ketahui celah kalian? maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia berkuasa, itulah yang melakukan hal ini. Maka baginda bertitah, Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya. maka Tumenggung menjawab, Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Untuk datang saja hamba takut, karena yang melakukan hal itu Tuhan sangat menyukainya. Baiklah kalau Tuhan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba, seolah-olah menjelek-jelek orang itu. Setelah baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka baginda bertitah, Siapakah orang itu, sang Hang Tuah kah? maka Tumenggung menjawab, Siapa lagi yang berani melakukannya selain Hang Tuah itu?
sangat pegawai hamba memberitahukan hal ini kepada hamba. Hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat sang tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Baginda mendengar hal itu, murkalah ia. Maka mukanya berwarna merah padam, lalu ia bertitah kepada para pengawal yang berhati jahat itu. Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu. Maka Hang Tuah pun tak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si Hang Tuah tidak mati, karena si Tuah itu perwira besar. Apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tuah berada di puncak gunung Sungai Perak. Di sana ia duduk sebagai raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang. Lalu ditanyainya orang itu dan ia berkata, Tidaklah Tuan ingin mempunyai istri? lalu jawabnya, Saya tidak ingin mempunyai istri lagi. demikianlah cerita hikayat Hang Tuah.